Itu bangga, bahkan tidak ada di antara mereka yang mau mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sambil mengatakan, apa gunanya kita mengikuti Nabi? Kiblat kita sama, ibadah kita juga sama, sama-sama kiblat kita menuju Baitul Maqdis. Sehingga mereka bangga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu yang membuat mereka bangga adalah kiblat sama. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara salah satu visi dan misi Nabi, bagaimana semua ibadah yang dilakukan kaum muslimin menyelisih orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Itu merupakan di antara visi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua ibadah yang di dalamnya ada kesamaan antara orang sebelumnya dengan kita sebagai umat Nabi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyelisihinya. Kita contohkan di ikhwatul Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini contoh bagaimana Nabi ingin menyelisihi semua ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Bahkan penampilan mereka juga ingin diselisih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak ingin sama dengan mereka. Kenapa? Orang Yahudi itu adalah mereka yang mereka tidak pernah mendengarkan perkataan nabinya, yang mana itu merupakan perkataan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala abadikan apa yang mereka ucapkan, wa qalu sami'na wa asaina. Itu merupakan ungkapan mereka semuanya. Dikala mereka tahu tentang kebenaran, sehingga mereka itu adalah makhluk orang yang dimarahi. Kenapa Allah marah kepada mereka? Mereka tahu yang benar, namun mereka tidak mau mengikutinya. Sehingga di antara bentuk visi dan misi Nabi, semua rangkaian ibadah apabila sama dengan Yahudi dan Nasara dikhilafi, dan mesti juga bagi kita untuk mengkhilafinya. Salah satu contohnya yang mu'tal Islam, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berziarah ke kuburan yang nanti akan kita jelaskan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berziarah, dan kita tahu setiap kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada berziarah atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menunggu penyelenggaraan jenazah kaum muslimin atau jenazah sahabatnya, apa yang dilakukan oleh Nabi? Dikala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu, apabila kita membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tidak pernah berdiri. Jarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk. Kalau bahasa kitanya sambil duduk, duduk di antara atau apa bahasa kitanya menyangkung ya, duduk menjongkok ya, duduk menjongkok. Ini seperti itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi berziarah. Kemudian ditanya oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kenapa kamu melakukan yang demikian? Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena aku ingin menyelisih orang-orang Yahudi. Karena aku ingin menyelisih orang-orang Yahudi. Padahal itu hanya sekedar tata cara gaya saja. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyelisih mereka, apalagi dalam perkara-perkara yang besar. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyebutkan khaliful Yahud. Hendaklah kalian selisihi orang-orang Yahudi. Baik itu secara agama sudah pasti, begitu juga secara penampilan di dalam masalah agama dianjurkan oleh Nabi, begitu juga dalam masalah-masalah yang lainnya. Khalifu kata perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di kota Madinah, orang-orang Yahudi melihat kiblat mereka sama, sehingga mereka tidak terlalu benci kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara permintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah adalah bagaimana kiblat itu dipalingkan, dipindahkan, diputarkan, sehingga 16 bulan lamanya Nabi berada di kota Madinah. Selama itu pula lah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya menghadapkan wajahnya menuju Baitul Maqdis. Kemudian setelah 16 bulan lamanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan yang selama ini diminta oleh Nabi. Coba bayangkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikala Nabi memohon kepada Allah, tidak langsung serta-merta dikabulkan oleh Allah. Maknanya ada prosesnya. Dikala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kiblat itu dipalingkan dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah, apakah Allah langsung kabulkan? Tidak. Maknanya ikhwatul Islam, ketika seorang berdoa kepada Allah, kalau dia melihat belum dikabulkan oleh Allah, maka jangan pernah bosan meminta sebagaimana Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di awal juz 2 surah Al-Baqarah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qad nara, qad kami betul-betul sungguh memperhatikan dirimu. Allah Subhanahu wa taala menggunakan di sini qad nara. Nara itu qad nara digunakan dua kalimat yang sulit bergabungnya, namun digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari segi bahasa, maknanya betul-betul Allah memperhatikan nabinya. Nara itu artinya Allah selalu melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan satu kali, bukan dua kali.
Maknanya berarti selama Nabi berada di kota Madinah selama 16 bulan, selama itu pula lah Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, Nabi meminta kepada Allah, kemudian 16 bulan setelahnya baru dikabulkan pada naro, sehingga Allah menggunakan naro. Naro itu fi'il mudhari' yang menunjukkan senantiasa Nabi SAW tidak pernah berhenti meminta. Pada naro taqalluba wajhika fis sama, kami senantiasa memperhatikan bagaimana wajahmu berbolak-balik. Kemana berbolak-balik wajah Nabi SAW? Ke langit. Kadang Nabi SAW menengadahkan wajahnya, sambil kadang-kadang mengangkat tangannya, kadang hanya wajahnya, memberikan bahasa isyarat. Apa bahasanya? Yaitu bagaimana memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam berdoa itu ada dua. Yang pertama berdoa dengan lisan, yang kedua berdoa dengan bahasa tubuh. Seseorang yang berdoa dengan lisan sambil mengucapkan ya Rabb, ighfirli, ya Allah ampunkan dosaku. Ada lagi orang yang berdoa kepada Allah dengan bahasa tubuhnya, seolah-olah dia menghinakan dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan kedua-dua ini adalah bagian daripada doa dan Nabi melakukannya. Di dalam meminta kiblat itu dipalingkan, ada nara taqalluba wajhika fis sama. Kami senantiasa melihat wajahmu berbolak-balik. Allah tidak menyebutkan tanganmu diangkat meminta kepada Allah. Dan maknanya Nabi meminta kepada Allah selain dengan bahasa lisan, yang mana itu sesuatu merupakan sesuatu yang sudah masyhur. Namun Nabi SAW juga meminta kepada Allah dengan bahasa tubuh. Dan dengan bahasa tubuh ini, ikhwatul Islam, adalah doa yang termulia. Juga di antara tidak kalah mulianya dengan doa ketika kita menggunakan bahasa lisan. Bahasa tubuh itu dikala seorang hamba berdoa kepada Allah menunjukkan kefakirannya, dan disitulah bentuk bahasa tubuh yang paling indah. Makanya ada dalam sebuah hadis, setiap kali kita ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, hinakan diri kita, hinakan diri kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan memang itu di antara makna doa. Sehingga Nabi SAW menyebutkan rubba ash'as akbar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la barra. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Betapa banyak di antara mereka ash'as, rambutnya keriting, kulitnya hitam, kemudian berdebu, penampilannya buruk. Madfu'un bil abwab artinya apa? Dia itu kalau kita perhatikan, kalau kita lihat, adalah orang-orang yang tidak diperhatikan, orang yang direndahkan, orang yang dihinakan. Penampilannya tidak bagus. Kemudian orang-orang yang tidak dihiraukan, tidak diperhatikan, tidak ada kimahnya, tidak ada harganya di depan masyarakat, tidak ada harganya. Tetapi apa kata Nabi SAW? Lau aqsama 'ala Allah la barra. Kalau seandainya sekali saja dia angkat tangannya, Allah pasti akan kabulkan doanya. Dari sini disebutkan oleh para ulama ikhwatul Islam, penampilan di dalam berdoa, semakin seorang hamba menghinakan dirinya, maka semakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama di momen-momen kita beribadah ini ikhwatul Islam. Momen ibadah ini selalu kita sebutkan, karena momen ibadah ini merupakan momen di mana kita selalu berdoa. Dikala kita melaksanakan ibadah, penampilan ibadah, terutama dikala kita memakai pakaian ihram, semakin kita penampilannya menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka itu semakin dimuliakan oleh Allah. Sehingga dikala kita umrah, boleh tidak kita memakai wewangian? Boleh atau tidak? Tidak boleh kita memakai wewangian. Kenapa? Padahal kita melakukan perjalanan. Kita melakukan perjalanan dari Madinah menuju Makkah. Ada yang berhari, ada yang mungkin 8 jam, 9 jam, 10 jam. Kalau dulu sahabat Nabi, mereka melakukan perjalanan selama 8 hari. Coba bayangkan bagaimana keadaan mereka. Kusut masai, rambut mereka sudah banyak debunya. Namun kalau sekali mereka angkat tangannya, langsung dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga maknanya ikhwatul Islam, kalau seandainya ketika kita memakai pakaian ihram, rambut kita ini tidak usah diperhatikan, harus disisir rapi, harus dibeginikan. Begitu juga dengan pakaian kita, selama tidak najis, selama tidak membuka aurat, maka selama itu pula lah doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah ini bukan ibadah bergaya-gayaan. Ini adalah ibadah di mana kita hinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dikala kita misalnya berpuasa, orang yang berpuasa kita tahu semuanya bagaimana orang berpuasa, mulutnya kalau kita ingin cium, coba cium bagaimana mulut kita sendiri atau mulut keluarga kita dikala kita berpuasa. Sesuatu yang menimbulkan wangi yang tidak sedap bagi kita, namun harum di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun harum di sisi Rabbul Izzati wal Jalalah. Begitu juga dengan ibadah ini. Jadi ibadah ini merupakan momen yang indah dikala kita betul-betul menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena memang tujuan kita ikhwatul Islam adalah berdoa. Dan kita juga harus tahu
ketika kita melaksanakan atau berdoa, melaksanakan ibadah yang paling mulia, di antara bentuk doa yang paling mulia adalah direndahkan suara. Kita di sini bukan untuk bergaya-gayaan, namun di sini adalah untuk menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita yang paling utama. Karena ini merupakan jihad di jalan Allah, di mana setiap momen kita ini tidaklah kita lewatkan kecuali angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembalikan lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam 16 bulan lamanya menghambakan, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya baru dikabulkan oleh Allah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa meminta kepada Allah yang ada di langit sana, sehingga Allah menyebutkan qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami senantiasa memperhatikan wajahmu melihat ke langit. Sekarang apa kata Allah? Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Sekarang palingkan wajahmu ke tempat yang kau ridha. Dan Nabi ridha Ka'bah sebagai kiblat kaum muslimin. 16 bulan Nabi berada di Madinah, baru setelahnya kiblat itu berpindah dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah Musyarrafah. 16 bulan lamanya. Kemudian ikhwatal Islam, setelah Nabi memalingkan wajahnya menuju Ka'bah Musyarrafah, di sanalah muncul kemarahan orang-orang Yahudi. Kenapa Muhammad SAW senantiasa mengkhilafi kami? Sampai masa kiblat pun dia ingin mengkhilafi kami. Dan itulah yang ingin diinginkan oleh Nabi SAW. Sehingga makin kesal, makin jengkel orang-orang Yahudi kepada Nabi SAW. Maka apa yang terjadi? Kita lihat bagaimana sejarah Nabi penuh dengan makar dari orang-orang Yahudi kepada Nabi. Ada di antara mereka yang ingin meracun Nabi, ada di antara mereka yang berkhianat kepada Nabi, ada di antara mereka yang ingin membunuh Nabi. Makar dan makar yang mereka lakukan untuk Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi SAW ingin bagaimana agama kita ini dibangun atas menyelisih orang-orang Yahudi. Begitulah Nabi kita yang mulia SAW. Kemudian ikhwatul Islam, setelah dipalingkan wajahnya, berarti kaum muslimin yang pertama menuju Baitul Maqdis. Berarti masjid kiblat pertama adalah menuju Baitul Maqdis. Dan Nabi SAW tidak mungkin membangun rumahnya di bagian depan, sehingga Nabi membangun rumahnya di bagian belakang. Di bagian kanan Masjid Nabawi. Di mana? Misalnya ini rumah Nabi, ini Masjid Nabawi. Misalnya kita contohkan Masjid Nabawi, kiblatnya ke sana. Berarti Nabi membangun rumahnya di bagian bawah. Di bagian bawah kanan, di setelah rumah Nabi SAW. Namun setelah terjadi perpindahan kiblat yang tadinya menuju Baitul Maqdis, sekarang menuju Ka'bah Musyarrafah, rumah Nabi yang tadinya di bagian belakang menjadi di bagian depan masjid atau di bagian depan kiri masjid Rasulullah SAW. Maknanya ikhwatul Islam, berarti pada mulanya Nabi membangun rumahnya di bagian belakang masjid, bukan di bagian depan masjid. Tetapi karena kiblat itu berpaling, maka kita lihat Nabi SAW yang rumahnya tadi di bagian belakang sekarang berubah menjadi di bagian depan kiri masjid Rasulullah SAW. Kenapa kita ingin sampaikan? Karena antara rumah Nabi dengan Masjid Nabawi dua hal yang berbeda. Rumah Nabi adalah rumah Nabi, Masjid Nabawi adalah Masjid Nabawi, dan rumah Nabi itu bukan bagian daripada Masjid Nabawi. Karena Nabi tinggal di sana bersama keluarganya, tidak sama hukumnya. Kemudian di sampingnya walaupun berdekatan, namun rumah Nabi adalah rumah Nabi dan Masjid Nabawi adalah Masjid Nabawi. Kenapa kita menyebutkan demikian? Kenapa kita bedakan antara rumah Nabi dengan Masjid Nabawi? Karena Nabi ikhwatul Islam ketika meninggal, tentunya di antara kekhususan bagi Nabi, Nabi tidak boleh dipindahkan di mana dia meninggal, di situ wajib dia dikuburkan. Makanya proses penyelenggaraan jenazah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berbeda, banyak sekali perbedaannya. Perbedaannya banyak sekali ikhwatul Islam. Mulai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, kemudian dimandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikafankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian digali perkuburannya. Selama proses ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dipindahkan. Jadi bagaimana kaum muslimin memandikan Nabi setelah Nabi wafat? Ketika para sahabat dikejutkan dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang nanti kalau seandainya ada kesempatan kita akan menjelaskan. Ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di antara mereka yang tidak percaya wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun fakta tetaplah fakta. Nabi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Sebagaimana Nabi sebelumnya meninggal, begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi meninggal, kemudian para sahabat mereka sudah percaya dengan ucapan ini disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq.
Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu alladhi fis sama' fa innahu hayyun la yamut. Abu Bakar As-Siddiq menyebutkan barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Nabi Muhammad sudah meninggal. Man kana ya'budullah, dalam riwayat yang lain, wa man kana ya'budu alladhi fis sama', barang siapa yang beribadah kepada zat yang ada di langit sana, maka itu adalah zat yang tidak pernah meninggal. Maknanya Rabbul Izzati wa Jalalah. Sehingga setelah itu mereka yakin akan wafatnya Nabi SAW. Kemudian mereka ingin memandikan Nabi. Tidak mungkin Nabi SAW dibiarkan begitu saja, karena semua manusia, Nabi juga berasal dari, sama dengan manusia yang lainnya, juga terbuat dari tanah. Kita juga terbuat dari tanah, hukum asalnya. Sehingga dari tanah Allah ciptakan kita, dan ke tanah kita akan dikembalikan semuanya tanpa dikecualikan. Begitu juga dengan Nabi SAW. Nabi SAW adalah bagian daripada anak cucu Adam, sebagaimana kita juga anak cucu Adam alaihissalam. Kalau seandainya Nabi tercipta dari yang lainnya, tentu Nabi tidak akan dikembalikan ke tanah. Maka Allah sebutkan dalam surat Taha, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah kami akan ciptakan kalian, dan ke tanah kami akan kembalikan kalian semuanya. Dan Nabi menyebutkan, qul innama ana basyarum mithlukum. Aku ini manusia sama dengan kalian. Penciptaan kita sama. Memang dibedakan oleh Allah Azza wa Jalla. Masalah nubuwah, masalah risalah, masalah wahyu, itu perbedaan antara Nabi dengan kita. Namun sebagai zat Nabi SAW, Nabi SAW menyebutkan, Allah yang menyebutkan qul di akhir suratul Kahfi. Surat Kahfi yang dianjurkan bagi kita untuk membacanya di malam ini, keesokan harinya, di hari Jumat dan di malam Jumat. Ayat terakhir, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan. Kemudian sampai akhir ayat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, katakan kepada mereka semua, innama ana, sesungguhnya saya. Itu Allah perintahkan Nabi untuk menyampaikannya. Ana basyarum mithlukum, yaitu manusia sama dengan kalian. Yuha ilayya, hanya saja Nabi diberikan wahyu, risalah, agama, kemudian diberikan kepada Nabi kabar-kabar yang tidak diberikan kepada manusia yang lainnya. Maknanya ikhwatul Islam, di antara persamaan Nabi dengan kita, sebagaimana terbuat dari tanah, kita ini adalah anak cucu Adam, yang mana Adam terbuat dari tanah, begitu juga dengan Nabi. Sehingga ke tanah pula Nabi akan dikembalikan. Sehingga para sahabat Nabi SAW ingin mengurus jenazah Nabi, tidak mungkin Nabi dibiarkan begitu saja. Walaupun ada perbedaan antara Nabi dengan kita, salah satunya Nabi SAW tetap indah, tetap wangi, tetap harum. Meninggal Nabi hidup, sehingga Ali bin Abi Thalib dan juga Abu Bakar As-Siddiq, dikala Nabi meninggal, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Tibta hayyan wa mayitan ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ayahku, ibuku yang menjadi tebusan, engkau itu indah. Hidup engkau indah, dikala kau wafat engkau juga indah. Begitu juga Ali bin Abi Thalib, dikala memandikan Nabi, dikala dia memegang Nabi SAW, merangkul Nabi. Karena dikala Ali memandikan Nabi SAW, dipeluknya Rasulullah SAW sambil meneteskan air mata. Yang lain menyiram Nabi, mengusap badan Nabi SAW, dia merangkul badan Nabi SAW, dada Nabi dia yang memegangnya sambil mengeluarkan air mata dan mengucapkan, maaf ya hayyan wa mayitan ya Rasulullah. Alangkah indah dirimu dikala kau hidup dan dikala kau meninggal ya Rasulullah. Tidak ada perubahan bagi jasad Nabi SAW. Kalau seandainya sahabat Nabi tidak menguburkan Nabi, Nabi tidak akan pernah berubah selama-lamanya. Itu merupakan di antara bentuk Allah menjaga Nabi yang berbeda dengan manusia yang lainnya. Namun hukum alam, yang namanya setiap manusia, setiap makhluk hidup, dari tanah diciptakan dan ke tanah akan dikembalikan. Sehingga mau tidak mau, Nabi SAW harus dikuburkan. Dan itulah yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Ketika mereka menguburkan Nabi, tentunya mereka ingin memandikan Nabi. Jika mereka memandikan Nabi, mereka tidak tahu bagaimana caranya, apakah pakaian Nabi dibuka atau tidak. Maka ada wahyu atau ilham pertama kali. Dikala sahabat tidak tahu, datang suara dari ujung rumah Nabi SAW, tentunya rumah Aisyah. Kemudian ada suara, jangan buka pakaian Nabi. Itu juga perbedaan antara kita dengan Nabi. Nabi, cara penyelenggaraan jenazahnya, bagaimana wafatnya Nabi, itu banyak perbedaannya dengan kita. Salah satunya, jangan ditanggalkan pakaian Nabi. Pakaian Nabi tidak boleh ditanggalkan. Sehingga dikala dimandikan Nabi disiram dengan air tanpa menanggalkan pakaian Nabi. Di mana Nabi dimandikan? Di tempat Nabi meninggal, tidak boleh dipindahkan. Kemudian setelah Nabi dimandikan, apa yang dilakukan? Nabi dikafankan juga dengan pakaian Nabi. Nabi tidak boleh dibuka pakaiannya. Supaya untuk menjaga kehormatan Nabi, begitu juga dengan aurat Nabi SAW. Dan itu perbedaan antara Nabi dengan kita. Nabi manusia biasa iya, namun banyak perbedaan antara Nabi dengan kita. Salah satunya adalah bagaimana menyelenggarakan jenazah Nabi SAW. Kemudian setelah
apa namanya, tandu, keranda untuk wafat. Diangkat oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebahagian mengangkat, yang lain menggali penguburan di bawah Nabi. Namun Nabi tetap tidak boleh dipindahkan karena ini kekhususan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah digali penguburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dimasukkan Nabi ke sana karena Nabi di antara kekhususannya di mana Nabi meninggal, di situ Nabi wajib dikuburkan.